Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu Guru serta rekan-rekan operator? Jumpa lagi di channel OPS Palembang. Hari ini tanggal 3 Juli 2025. Nah Bapak Ibu, pada video kali ini saya ingin menginformasikan sebuah peraturan menteri yang baru saja terbit Bapak Ibu ya, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Baik, langsung saja Bapak Ibu, di sini ada menimbang, kita skip saja, mengingat dan langsung kita fokus ke memutuskan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, di sini pada pasal 1 Bapak Ibu ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan dalam peraturan menteri ini. Yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi murid. Lanjut sampai ke poin 5 Bapak Ibu ya. Langsung kita ke pasal 2 Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ada informasi Bapak Ibu pada pasal 2 ayat 1, yaitu guru melaksanakan beban kerja selama 30 jam dan 30 menit jam kerja dalam 1 minggu, tidak termasuk jam istirahat. Pada poin 2-nya Bapak Ibu, guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan penugasan sebagai kepala satuan pendidikan, pendamping satuan pendidikan, atau pendidik pada jalur pendidik non formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Ibu, pada pasal 2 ini dijelaskan Bapak Ibu ya, bahwa guru tersebut harus melaksanakan beban kerja selama 37 jam dan 30 menit Bapak Ibu. Artinya 37,5 jam ya. Nah Bapak Ibu, kemudian pada pasal 3 Bapak Ibu, pelaksanaan beban kerja selama 37 jam dan 30 menit jam kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 bagi guru mencakup kegiatan pokok: A. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, B. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, C. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, D. Membimbing dan melatih murid, serta E. Melaksanakan tugas tambahan. Jadi Bapak Ibu, 37 jam 30 menit ini mencakup poin-poin seperti di atas Bapak Ibu ya. Ada 5 poin. Nah, penjelasannya Bapak Ibu di sini ya, di pasal 5. Pasal 5, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B merupakan pelaksanaan dari perencanaan pembelajaran atau pembimbingan Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, pada pasal 3 poin B di sini sudah dijelaskan tadi kegiatan pokok guru itu ada 5 poin Bapak Ibu ya. Dan di sini dipertegas lagi pada pasal 5, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud itu mulai dari pelaksanaan, perencanaan, pembelajaran atau pembimbingan. Nah, Bapak Ibu, dipertegas lagi Bapak Ibu pada pasal 13 Bapak Ibu ya. Kita scroll dulu pasal 13. Nah Bapak Ibu, pada pasal 13 ayat 1 Bapak Ibu ya, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 dipenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 jam tatap muka per minggu. Jadi Bapak Ibu, dibedakan dulu antara beban kerja dengan jam tatap muka Bapak Ibu ya. Jam kerja atau beban kerja tadi 37 jam 30 menit, sedangkan jam tatap muka itu paling sedikit 24 jam Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu nih perbedaan antara jam kerja dengan jam tatap muka. Bukan berarti 37 jam 30 menit itu adalah total jam tatap muka Bapak Ibu ya. Tapi di situ kita lihat lagi tadi ya, di pasal 3. Nah Bapak Ibu, di pasal 3 ini sudah dijelaskan ya, 37 jam 30 menit ini terdiri dari ini Bapak Ibu ya: merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan, membimbing dan melatih murid, melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja, termasuk tugas tambahan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu nih perbedaannya. Nah Bapak Ibu, mengenai tugas tambahan Bapak Ibu ya, di bawah
sekali. Ini ada tabelnya Bapak Ibu. Sini ya. Di sini ada rincian ekuivalensi tugas tambahan lain guru. Jadi Bapak Ibu di sini sudah ada tabelnya Bapak Ibu ya, biar memudahkan Bapak Ibu dalam menyusun tugas tambahan. Biasanya Bapak Ibu ini untuk guru SMP ke atas ya, SMP atau SMA. Seperti wali kelas Bapak Ibu. Di sini ya nama tugas tambahannya wali kelas. Jumlah dan jangka waktunya itu satu guru mengampu satu kelas. Jadi satu guru hanya untuk satu wali kelas Bapak Ibu ya. Tidak boleh lebih dari satu wali kelas. Dan jumlahnya Bapak Ibu, jumlah jamnya itu 2 jam Bapak Ibu ya. 2 jam tatap muka. Jadi kalau di SMP itu Bapak Ibu, misalnya dia kurang jam, dia bisa diberi tugas tambahan sebagai wali kelas. Itu mendapatkan 2 jam Bapak Ibu ya. Seperti itu. Satu guru hanya boleh mengampu satu wali kelas. Lalu ada juga di sini pembina organisasi siswa intrasekolah OSIS Bapak Ibu ya. Satu guru dalam satu satuan pendidikan, paling singkat 1 tahun. Itu juga ada jamnya Bapak Ibu diakui sebanyak 2 jam. Lalu kemudian pembina ekstrakurikuler Bapak Ibu. Nah, di sini ada penjelasan Bapak Ibu, satu guru untuk satu kegiatan ekstrakurikuler tertentu paling singkat 1 tahun. Ekstrakurikuler tertentu dilaksanakan paling sedikit satu kegiatan dalam 1 minggu dengan murid berjumlah paling sedikit 20 murid. Jadi Bapak Ibu satu guru untuk satu pembina ekskul Bapak Ibu ya. Ada 2 jam. Lalu ada juga koordinator pengembangan kompetensi. Di sini juga ada satu guru dalam 1 tahun, dalam satu satuan pendidikan paling singkat 1 tahun, itu ada 2 jam Bapak Ibu. Lalu di sini ada pengurus bursa kerja khusus pada sekolah menengah kejuruan ya, SMK. Nah, di sini Bapak Ibu ada guru piket Bapak Ibu ya. Di sini ada guru piket, itu satu guru bertugas paling singkat 1 hari. Satu guru bertugas paling singkat 1 hari dalam 1 minggu selama paling singkat 1 tahun ajaran. Jadi dalam 1 tahun ajaran itu ada 1 orang guru piket bertugas minimal 1 hari dalam 1 minggu. Itu ada 1 jam Bapak Ibu ya, 1 jam tatap muka. Jadi bagi guru-guru SMP atau SMA yang kurang jamnya Bapak Ibu ya, biasanya untuk pemenuhan kebutuhan jam sertifikasi ya, biasanya minimal 24 jam kan. Nah, yang kurang bisa diberi tugas tambahan Bapak Ibu ya. Lalu juga ada di sini pengurus lembaga sertifikasi forensik pihak pertama. Lalu juga ada koordinator pengelolaan kinerja guru. Lalu ada koordinator pembelajaran pendidikan inklusi. Koordinator pembelajaran berbasis proyek. Ini satu guru untuk 1 sampai dengan 3 rombongan belajar paling singkat 1 tahun ya. Ini koordinator P5 ya mungkin ya. Mungkin ini koordinator P5 Bapak Ibu ya. Koordinator pembelajaran berbasis proyek. Bagi Bapak Ibu yang mengampu sebagai koordinator proyek ya atau P5, itu ada 2 jam Bapak Ibu. 2 jam tatap muka untuk setiap satu rombongan belajar. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini poin K ada juga untuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan satuan pendidikan ya, atau TPPK ya. Di sini ada guru yang ditugaskan sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau satuan tugas perlindungan pendidikan, tenaga pendidikan untuk 1 tahun untuk satu pendidikan paling singkat 1 tahun ajaran. Jadi Bapak Ibu, koordinator di sini mendapatkan 2 jam Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk anggota ini 1 jam. Untuk TPPK Bapak Ibu ya. Untuk tugas tambahan silahkan dilihat sendiri Bapak Ibu di sini di tabel ini Bapak Ibu ya. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya. Nah, baik Bapak Ibu, demikian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.